Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak yang solih dan solihah kelas 5 SD IT Yapit, kita bisa bertemu kembali. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat dan ceria. Ya, untuk hari ini kita akan mempelajari pembelajaran tematik subtema 3 yaitu muatan PPKN. Ya, materinya adalah melaksanakan tanggung jawab dalam kegiatan gotong royong, mengidentifikasi perbedaan hak dan kewajiban sebagai warga, lalu menjelaskan akibat dari tidak menjalankan tanggung jawab. Ya, baik, yang pertama adalah menjelaskan tanggung jawab dalam kegiatan gotong royong. Nah, di dalam sebuah slide, ya, dalam slide kalian bisa melihat di mana sedang ada orang yang bergotong royong, ya. Mereka membersihkan lingkungan atau jalan yang rusak, ya. Jalan raya di dekat rumah Nina itu sudah rusak, ya, dan berlubang. Nah, kondisi tersebut membuat tidak nyaman pejalan kaki dan para pengguna kendaraan bermotor. Nah, oleh sebab itu, ya, warga bergotong royong memperbaiki jalan tersebut. Ya, seluruh warga turut berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong tersebut. Ya, mereka bekerja sama bahu membahu, ya, untuk membetulkan jalan agar jalannya menjadi baik dan bagus, ya, tidak ada lagi lubang, ya, karena itu dapat membahayakan para pejalan kaki ataupun para pengguna motor, ya. Jadi mereka itu hendak melakukan kegiatan yang sangat baik, yaitu bergotong royong. Nah, gotong royong berarti bekerja sama dan saling menolong dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Dengan bergotong royong, pekerjaan akan menjadi lebih ringan dan lebih cepat selesai. Nah, berikut manfaat gotong royong bagi masyarakat yang menjalankannya. Yang pertama, membangun rasa persatuan dan kesatuan di masyarakat. Gotong royong dapat menjalin kerukunan hidup bermasyarakat. Masyarakat yang rukun akan lebih mudah dalam memecahkan persoalan secara bersama-sama. Masyarakat akan mengesampingkan perbedaan yang ada demi terwujudnya tujuan bersama. Nah, jadi membangun rasa persatuan dan kesatuan di masyarakat, ya. Semua perbedaan, apakah perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan ras, itu tidak menjadi sebuah halangan, ya. Mereka bahu-membahu bergotong royong, ya, untuk kepentingan bersama, ya. Jadi persatuan dan kesatuan di masyarakat akan terbangun, ya. Itu yang pertama, manfaat dari bergotong royong. Yang kedua adalah memupuk rasa solidaritas sosial dalam masyarakat. Gotong royong dapat mempererat rasa persaudaraan dalam masyarakat. Dengan adanya rasa persaudaraan, masyarakat akan saling membantu, peduli, mau bekerja sama dan mendukung satu sama lain. Ya, benar sekali, Nak, ya. Jadi persaudaraan, saling membantu, peduli, bekerja sama. Nah, itu akan menimbulkan rasa seperti itu, ya, kalau kita bisa melakukan gotong royong, ya. Solidaritas antar sesama itu semakin baik, ya, kalau kita bisa menjalankan gotong royong, ya. Lalu yang ketiga adalah mencegah perpecahan dalam masyarakat. Perpecahan dapat terjadi jika warga masyarakat saling membedakan satu sama lain. Tindakan membeda-bedakan ras, suku, agama, atau jenis kelamin disebut juga diskriminasi. Ya. Tindakan itu dapat dihindari jika masyarakat lebih mementingkan kepentingan bersama
di atas kepentingan pribadi. Ya. Jadi untuk mencegah perpecahan dalam masyarakat, hendaklah bergotong royong, karena kalau kita tidak bisa melakukan kegiatan gotong royong, nah takutnya, khawatirnya akan terjadi perpecahan karena mereka mementingkan kepentingan sendiri atau pribadi. Nah, oleh sebab itu, kalau ada kegiatan, ada suatu musyawarah di lingkungan kita tinggal, hendaknya kita mengikuti kegiatan tersebut. Nah ya, agar kita bisa saling kenal, akhirnya nanti bisa tolong menolong, tidak ada perpecahan dalam masyarakat. Ya baik, jadi itu ya, kalau kita bisa melakukan tanggung jawab. Nah tanggung jawab tadi apa nak? Ya, yaitu menjaga lingkungan tempat kita tinggal tadi. Nah jalannya rusak, lalu dibetulkan secara bergotong royong. Baik, kita lanjut. Yang selanjutnya adalah mengidentifikasi perbedaan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas antara pengertian hak dan kewajiban lalu tanggung jawab. Nah, di sini kita akan mengidentifikasi kembali antara perbedaan hak dan kewajiban ya sebagai warga masyarakat. Apa saja? Nah, hak warga masyarakat yaitu A. Menikmati lingkungan yang tenang dan tertib. Nah, ini adalah hak kita sebagai warga masyarakat ya, menikmati lingkungan yang tenang dan tertib. B. Mendapatkan perlindungan hukum. Nah, sebagai warga masyarakat kita berhak ya mendapatkan perlindungan hukum. Lalu yang ketiga, yang C, menyuarakan pendapat. Nah, kita bisa menyuarakan pendapat di lingkungan tempat kita tinggal ya, ini adalah hak kita sebagai warga masyarakat. Lalu yang keempat, yang D, hidup tenang dan damai. Nah, ini adalah hak sebagai warga masyarakat. Lalu kewajiban sebagai warga masyarakat ada 4 juga nak. Yang pertama adalah menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan. Nah, ya, ini adalah tadi kalau kita mau mendapatkan hak, kita harus menjalankan kewajiban ya, yaitu menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan. Dengan apa caranya? Ya, bisa dengan menjadi warga yang baik, tidak gaduh, tidak membuat suasana menjadi ramai, bising, misalnya seperti itu ya. Lalu yang kedua, mematuhi aturan dan norma yang berlaku di masyarakat ya. Nah, biasanya kan kalau di lingkungan tempat kita tinggal itu ada aturan-aturan ataupun norma yang digunakan dalam masyarakat. Nah, kita harus mematuhi aturan dan norma yang ada di masyarakat. Lalu yang ketiga, berpartisipasi dalam kegiatan di lingkungan setempat. Ya. Jadi kita ikut berperan serta ya dalam kegiatan di lingkungan setempat. Misalnya kalau ada lomba 17 Agustus. Nah, itu kita mengikuti lomba yang diadakan di tempat kita tinggal ya, tidak diam saja misalnya di rumah sedangkan di samping rumah kita misalnya ada perlombaan. Nah, jadi kita harus berpartisipasi ya dalam kegiatan yang di lingkungan setempat. Nah, yang terakhir adalah hidup rukun dan saling menghormati dengan tetangga. Ya, kalau kita bisa menjalankan kewajiban kita, saling menghormati, nah akan tercipta hidup rukun. Ya, suasananya nanti akan menjadi tenang dan damainya ya, haknya bisa tercapai ya, bisa kita miliki kalau kita sudah bisa menjalankan kewajiban-kewajiban yang ada di masyarakat. Ya, baik, yang selanjutnya adalah menjelaskan akibat dari tidak menjalankan tanggung jawab.
Nah, kalau menjalankan tanggung jawab gotong royong, sedangkan yang selanjutnya adalah akibat. Akibat dari tidak menjalankan tanggung jawab. Banjir bisa terjadi karena warga masyarakat tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Mereka tidak menjaga kebersihan lingkungan. Sampah yang dibuang sembarangan dapat menyumbat saluran air dan mengotori lingkungan. Nah, jadi kalau masyarakatnya tidak bisa bertanggung jawab, tidak melaksanakan tanggung jawab, banjir itu bisa terjadi di tempat kita tinggal, ya, karena banyak sampah yang dibuang sembarangan, ya, akan mengotori got, ya, akan tersumbat sehingga saluran air tersumbat lalu kotor lingkungannya. Di situ juga banyak penyakit, ya, karena banyak hewan-hewan yang kotor, ya, yang tinggal di lingkungan tersebut. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar adalah salah satu tanggung jawab warga masyarakat. Jika tanggung jawab itu hanya dijalankan oleh sebagian orang saja, dapat berpengaruh buruk bagi seluruh masyarakat. Ya, benar sekali, ya. Misalnya sedikit orang yang tidak bisa bertanggung jawab, maka akibatnya sangat buruk, sangat fatal, akan merugikan orang lain, ya. Lingkungan yang bersih adalah hak setiap warga. Lingkungan yang bersih akan membuat warga yang tinggal di dalamnya dapat hidup dengan sehat. Sebaliknya, lingkungan yang kotor akan membuat warganya mudah terserang penyakit. Ya, benar sekali, ya, seperti yang Bu Guru bilang tadi. Jadi kalau lingkungannya tidak sehat, udaranya pun akan kotor, ya, tidak segar lagi, makanya warganya mudah terserang penyakit. Nah, tanggung jawab menjaga kebersihan di lingkungan harus dimulai dari diri sendiri, ya. Ya, benar sekali. Jadi harus dimulai dari diri kita sendiri, karena sebagai seorang yang baik, seorang siswa dan siswi yang baik yang beragama Islam, kita ketahui dalam sebuah hadis, an-nawafatu minal iman, kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Ini adalah contoh yang sangat baik yang harus kita lakukan, yang dimulai dari diri sendiri, yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya. Nah, kalau di situ dicontohkan yaitu membuang sampah pada tempatnya dan secara rutin bersama-sama melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan. Ya, jadi hal-hal yang baik harus kita mulai dari diri kita sendiri, karena kalau kita tidak bisa menjalankan tanggung jawab berakibat sangat buruk, ya, baik diri sendiri ataupun membahayakan orang lain, ya. Di sini ada sebuah pertanyaan, Nak. Ini bisa kalian jawab sendiri, ya. Bagaimana dengan warga di lingkunganmu? Apakah warga di lingkungan tempat tinggalmu melaksanakan tanggung jawabnya terhadap kebersihan lingkungan? Nah, silahkan kalian jawab sendiri-sendiri. Nah, ini karena Bu Guru tidak tahu bagaimana dengan warga, ya, yang ada di lingkungan tempat kalian tinggal. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah selesai materi kita kali ini. Semoga Allah memberikan pemahaman kepada kita, pemahaman yang baik. Alhamdulillah. Bu Guru akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.